Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini 11 November 2021 persis hari Kamis pukul 20.09 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah NU Circle meluncurkan satu program baru bernama Ngaji Santri NU Circle. Program ini nanti akan menghadirkan sejumlah kiai dan sejumlah profesional yang akan mengampu berbagai materi, ya, tidak hanya agama, tetapi juga nanti ada beberapa lagi materi-materi yang menyangkut kapasitas santri di Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini untuk perdana kita akan menghadirkan salah satu pimpinan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Masdar F. Masudi. Jadi hari ini alhamdulillah beliau sudah hadir dan marilah kita buka acara ini dengan satu sambutan sedikit dari Ketua Umum NU Circle, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gatot Priyautomo. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru kita, sesepuh kita, pembina kita, dan juga founder dari organisasi yang sama-sama kita sayang, kita cintai ini, NU Circle, Kiai Haji Masdar Farid Masudi. Kami mengucapkan terima kasih banyak Kiai menyempatkan waktu untuk membimbing kita pada malam hari ini. Pada hari ini kita mulai satu program kita untuk ngaji santri NU Circle. Harapannya adalah ini menjadi awalan membuka untuk kita seperti dulu lagi. Kita rutin melakukan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi yang mencerahkan dan yang saling menguatkan di antara kita. Dan juga yang kedua adalah bahwa apa yang kita hasilkan dari diskusi-diskusi pada malam hari ini dan juga malam-malam selanjutnya nanti ini insya Allah akan kita diseminasikan, kita sebarkan menjadi pesan-pesan kebaikan untuk Indonesia, kira-kira begitu Kiai, dengan kapasitas dan network yang dimiliki oleh NU Circle baik secara elektronik maupun manual. Saya rasa itu dari saya. Insya Allah ini akan terus kita lanjutkan. Semoga ini akan membawa kebaikan tidak hanya bagi NU Circle, tapi juga bagi Indonesia dan juga bagi umat Islam. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Gospu atau Bapak Gatot Priyautomo, Ketua Umum NU Circle, atas sambutannya, dan Bapak Ibu yang kami hormati, santri di seluruh Indonesia, di seantero Nusantara, malam ini marilah kita dengarkan kajian ya atau ngaji santri NU Circle yang hari ini atau malam hari ini disampaikan oleh Kiai Haji Masdar F. Masudi. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda ma ba'du. Para peserta ya atau pemirsa atau pendengar ya. Yang saya hormati, saya cintai dimanapun Anda berada. Puji syukur pada Allah, alhamdulillah bahwa pada kali ini kita bisa memulai sebuah agenda yang saya kira sangat
baik, penting untuk kita semuanya, yaitu ngaji tentu tentang berkaitan dengan keislaman. Sebagaimana kita ketahui, dalam setiap kita melakukan kegiatan itu, umat Islam selalu membaca bismillah. Dalam sebuah hadis dikatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'. Bahwa segala perkara, segala tindakan, segala inisiasi yang tidak diawali dengan bismillah itu aqta'. Aqta' itu tidak berkah. Tidak berkah itu tidak termasuk misalnya tidak berkelanjutan, tidak bermanfaat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi oleh karena itu maka Bismillahirrahmanirrahim sering disebut basmalah. Basmalah itu artinya ungkapan Bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Alhamdulillah biasanya misalnya disebut hamdalah. Itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, tentu meyakini bahwa segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pesantren biasanya diberi mana Ar-Rahmani datang welasasin dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi datang welasasin dalam akhirat bloko. Ini beda sama terjemahan bahasa Indonesia yang lazim. Itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Ya, itu bagus juga. Meskipun kita juga mesti bertanya kasih dan penyayang itu bedanya apa. Tapi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu di tradisi pesantren ketika memberi makna itu Ar-Rahmani datang welasasin dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi datang welasasin dalam akhirat bloko. Itu pernah dengar itu ya? Ar-Rahmani itu artinya bahwa Allah memberi rahmat kepada segenap makhluknya. Tanpa memandang makhluk apa dia, apakah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun yang lainnya. Itu dirahmati oleh Allah. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa hidup, tidak bisa berkehidupan, dan juga tidak bisa berbuat apapun juga. Tidak bisa bekerja, tidak bisa berkolaborasi, berrelasi, tidak bisa mencari rezeki, tidak bisa mencari ilmu, tidak bisa mendapatkan teman, dan sebagainya. Itulah rahman Allah. Jadi kalau rahman Allah ini objeknya yang dikasih rahmat itu semua makhluk. Apakah manusia, apakah binatang, tentu juga malaikat juga, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, binatang yang kecil maupun yang paling besar itu semuanya bisa hidup sehat dan bisa mendapatkan nutrisi atau makanan yang sesuai dengan karakternya, itu adalah karena rahmat Allah. Semut bisa makan, itu juga karena rahmat Allah. Padahal semut itu sangat lemah ya, dan dijamin tidak ada semut yang kelaparan ya. Karena apa? Karena itu rahman Allah. Tidak ada makhluk yang melata di atas bumi kecuali dikaruniai oleh rahmat Allah melalui sifat rahmannya. Jadi rahman ini merupakan ekspresi dari kasih sayang Allah kepada makhluknya seluruhnya. Mulai dari manusia, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang yang paling besar seperti gajah maupun yang paling kecil, semut, atau bahkan kuman misalnya, itu hidupnya karena rahman Allah. Allah lah yang merahmati mereka, memberikan kehidupan, memberikan makanan,
bahkan juga memberikan jodoh sesuai dengan jenisnya, dan juga kalau kita atau semua makhluk itu sakit, Allah juga yang menyembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu rahman Allah. Nah, di dalam Bismillah di samping Ar-Rahman itu ada Ar-Rahim. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu saya kira kita sulit juga membedakan antara pengasih dan penyayang itu apa. Tapi di dalam tradisi pesantren itu beda. Ar-Rahman itu Allah memberikan rahmat kepada segenap makhluknya, manusia maupun binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang apapun, manusia yang beriman maupun yang tidak, itu mendapatkan rahmat Allah. Buktinya bahwa orang yang manusia yang tidak beriman, bahkan tidak beragama sama sekali, itu juga bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan hukum yang diberlakukan itu Rahman ini bersifat objektif. Siapapun orangnya, apapun sukunya, apapun kebangsaannya, apapun bahasanya, apapun agamanya, itu dengan rahmannya, itu Allah memberikan mereka rahmat. Buktinya orang yang beriman juga mendapatkan rahmat, orang yang tidak beriman, orang kafir juga mendapatkan rahmat, orang yang berdosa pun juga mendapatkan rahmat. Ya, ternyata buktinya banyak orang yang koruptor, tapi juga sugih atau kaya. Itu dari rahman Allah itu. Karena rahman Allah itu mengandung rahmat yang tidak pandang bulu. Mulai dari binatang yang paling kecil seperti kuman sampai yang paling besar seperti gajah dan sebagainya, itu Allah memberikan rahmat dengan sifat rahmannya. Maka di dalam tradisi pesantren biasanya diberi makna Ar-Rahmani datang welasasin dalam dunia lan akhirat. Artinya siapapun mereka, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keimanannya, itu mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah melalui rahmannya. Nah, di sini rahman ini Allah memberikan rahmat tidak memandang agamanya, keyakinannya, tapi terkait atau bertumbuh kepada hal-hal yang objektif. Misalnya orang beriman sekali, tapi misalnya dia pemalas, ya, malas bekerja, kurang bagus dalam relasi dengan orang lain, ya tentu akan menerima nasib sebagai orang yang sengsara. Karena tidak mau bekerja, malas bekerja, tidak mau berelasi dengan orang, ya, tidak berilmu, ya tentu akan mendapatkan nasib yang sengsara. Apakah dia beriman apa tidak itu nggak ada masalah, nggak ada perbedaan. Itu rahman Allah. Jadi Ar-Rahman dalam bahasa terjemahan pesantren itu Ar-Rahman ini datang welasasin dalam dunia lan akhirat. Artinya Allah dengan rahmannya memberikan kasih sayang, menjamin kehidupan tanpa memandang keyakinannya, tanpa memandang agamanya apa. Yang penting tumpuannya adalah pada usaha. Siapapun, beragama apapun, bahkan tidak beragama, kalau dia kerja keras, profesional, pandai mencari persahabatan, tentu akan sukses. Apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama pun begitu, bisa. Dan buktinya juga kita lihat di dunia ini begitu banyak orang ateis, ya, yang tidak beragama, yang tidak peduli agama, itu bisa hidup kaya raya. Itu karena rahman Allah. Karena sekali lagi, rahman Allah itu Allah bersifat kasih sayang
berdasarkan hal-hal yang bersifat objektif. Pandai, kerja keras, setia kawan, itu hampir pasti sukses. Apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama sekalipun. Nah, Ar-Rahimi, bedanya Ar-Rahman sama Rahim. Ar-Rahimi ini Allah memberikan rahmat, tapi terkait dengan iman dan amalnya. Jadi kalau Ar-Rahman, Allah memberikan rahmat pada segenap makhluk tanpa memandang iman, ya, dan keyakinannya, agamanya. Yang penting dia kerja keras. Tapi Ar-Rahimi, Allah memberikan rahmat kepada makhluknya itu melihat keimanan dan amal baiknya. Kalau orang yang beriman dan beramal baik kepada sesama, kepada lingkungannya, ya Allah akan memberikan rahmatnya. Meskipun rahmat yang dikasihkan kepada orang yang bekerja keras, jujur, itu belum tentu melimpah di dunia. Karena kalau toh tidak mendapatkan limpahan rahmat di dunia bagi orang yang beriman, kerja keras, ya, itu akan dibalas secara optimal itu di akhirat. Itu berkaitan dengan iman, kerja keras berkaitan dengan iman. Jadi orang yang beriman, berislam dengan kuat, tapi tidak pandai, tidak profesional, kerjanya asal-asalan, tidak pakai ilmu, tidak pakai keterampilan, ya hampir pasti dia tidak akan sukses secara duniawi. Dan sebaliknya, sekali lagi, orang yang tidak beriman, kafir, bahkan ateis, ya, tapi dia kerja keras, jujur, profesional, setia kawan, ya hampir pasti sukses. Jadi beda antara Rahman dan Rahim. Sekali lagi, Rahman ini berkaitan dengan rahmat Allah kepada semua makhluknya tanpa memandang agama dan keyakinannya. Yang dipandang adalah profesionalitasnya, kesungguhannya, keuletannya, itu Rahman. Sehingga di dalam kaitan ini, siapapun orangnya, apapun sukunya, apapun agamanya, bahkan yang tidak beragama, asal kerja keras, profesional, setia kawan, hampir pasti sukses. Tapi Ar-Rahimi itu Allah memperlakukan makhluknya terkait dengan keimanannya. Maka dalam bahasa pesantren sekali lagi, Ar-Rahimi diberi makna zat kang pelasasin dalam akhirat bloko. Itu hanya berlaku di akhirat. Dan hukum akhirat itu sangat memperhatikan soal iman, keimanannya, agamanya juga, dan tentu amal yang dilakukannya. Kalau agamanya benar, agama yang diridhoi, keimanannya benar, kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan kepada yang lain, hampir pasti dijamin akan mendapatkan surganya. Apalagi sudah imannya benar, keislamannya benar, plus kerja keras dan profesional. Itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita melihat ada orang yang agamanya beda dengan kita, bahkan dia tidak beriman, bahkan ateis sekaligus, tapi ternyata hidupnya di dunia ini melimpah ruah hartanya, dia punya kekuasaan yang bisa dipertahankan berlama-lama, itu berlaku di situ Rahman Allah. Kenapa demikian? Karena dia kerja keras, profesional, mungkin persahabatannya juga, perkawanannya juga bagus, relasinya dengan sesama juga bagus, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Meskipun sekali lagi tidak punya iman, ateis atau agamanya beda.
Nah, tapi sekali lagi, meskipun orang beriman, ibadahnya juga pateng, tapi tidak profesional, pemalas dalam kerja, ya Allah akan menggunakan sifat yang membedakan bahwa dia terkena hukum objektif, meskipun beriman, ibadahnya panteng, tapi pemalas dan tidak profesional, ya tentu akan gagal. Itulah penjelasan dari sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang selalu kita ucapkan di dalam semua kegiatan kita, terutama kegiatan yang tentu putus ya, Mas Dan? Ya, jaringannya sepertinya, Gus. Oke. Halo? Oke. Baik, terputus tadi, Kiai. Sebentar. Kalau Ar-Rahim ini dalam bahasa pesantren diberi arti zat kang welas asih dalam akhirat bloko. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini berkaitan dengan rahmat Allah yang terkait dengan keimanan dan terkait dengan amal solehnya di dunia. Jadi sekali lagi, kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah yang bersifat objektif, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalau dia profesional, kerja keras, insya Allah sukses. Tapi Ar-Rahim ini, Allah akan memperlakukan manusia itu ada dipertimbangkan tentang keimanannya. Keimanannya. Meskipun kerja keras, ya, tapi tidak beriman, ya tentu akan ada kerugian. Tapi tentu kerugiannya di akhirat. Jadi iman ini kan berkaitan dengan Yaumiddin, hari kiamat, hari akhir. Hari akhir ini bedanya dengan hari di dunia ini. Kalau hari di dunia kita ini, Allah memperlakukan orang secara objektif tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan keyakinannya. Yang penting kerja keras, profesional, insya Allah sukses. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah akan memberikan rahmat kepada manusia, khususnya itu dipertimbangkan keimanannya dan keagamannya. Jadi meskipun di dunia ini kaya raya dan suka berdermawan, tapi kalau dia tidak punya iman, ya tidak akan mendapatkan pahala di akhirat karena dia sendiri tidak percaya kepada akhirat. Itu. Jadi Ar-Rahim ini Allah memberikan rahmat kepada manusia, mempertimbangkan dengan mempertimbangkan keimanan dan perilaku keagamaannya. Ya. Sebaliknya orang yang di dunia sukses besar, ya, akan tapi di dunia tidak punya keimanan dan tidak punya ketaatan beragama, ya di akhirat dia akan gagal. Yang disebut dalam bahasa agamanya bisa jadi kena masukkan ke neraka itu. Itulah perbedaan antara sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi memang beda dengan terjemahan bahasa Indonesia, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, itu tidak ada bedanya. Tapi di dalam pengertian, dalam makna
pesantren itu sangat beda seperti yang saya jelaskan tadi. Udah. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau enggak ya saya cukupkan sampai di sini untuk nanti lanjut kita di kesempatan yang lain. Mbak Desi, ada yang ditanya Mbak Desi? Cukup jelas, alhamdulillah. Jadi ya saya juga suka mikir kayak gitu sih sebenarnya. Kenapa sih terutama di kantor ya gitu. Jadi ya kita, bukan cuma di kantor doang sih, maksudnya kadang-kadang batin ya gitu. Maksudnya salah gue apa sih ya gitu. Sholat, puasa, tapi kok hidup gini-gini aja gitu. Apa Tuhan nggak sayang sama gue ya gitu. Tapi ada yang kagak, ya maksudnya bukan sekedar bahkan bukan cuman ibadahnya pas-pasan, beribadah pun enggak gitu, muslim pun enggak, tapi kok hidupnya kayaknya enak bener gitu kan gitu ya. Ternyata memang ya itu dia, ternyata memang untuk mereka itu ada Rahman gitu loh, terus untuk saya ada Rohim gitu, ya udah nggak apa-apa sih, baik-baik aja jadinya. Menenangkan, agak mengurangi rasa rasa kok gini ya gitu, itu agak ya jadi agak lebih bisa memahami gitu loh. Ya tentu saja. Kayak Allah nggak adil, bukan Allah nggak adil gitu kan. Kenapa? Maksudnya gini loh, saya mikir gini, kalau anak yang belajar pinter kan nilainya bagus, anak yang nggak belajar nilainya jelek gitu kan. Ini saya ngerasa kok Allah nih kayak nggak adil gitu kan gitu loh. Tapi ternyata memang justru sangat adil gitu, bahkan yang ini pun dapat Rahman gitu loh. Ya. Ada lagi yang mau komentar atau bertanya? Kang Berli, silakan. Kang Berli, silakan. Ya, cukup itu, Kiai. Monggo dijawab dulu. Satu saja, monggo. Langsung ya. Oke, satu mawon. Baik. Biasanya kita membaca bismillah, lalu di dalam berbagai kegiatan kita membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya coba jelaskan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau di pesantren, alhamdulillah, tapi segala puji lillahi, kagungannya Allah. Semua pujian yang kita ekspresikan terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap suaminya, terhadap saudaranya, terhadap tetangganya, itu sesungguhnya semuanya milik Allah. Kenapa? Karena orang mendapatkan pujian karena prestasi, itu hakikatnya kan juga karena pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, ya tidak akan pernah ada prestasi yang sifatnya langgeng bermanfaat. Ya memang kita lihat bahwa orang-orang yang ateis atau yang kafir ya, yang tidak beriman, itu kita lihat banyak juga yang kaya raya, bahkan jauh lebih banyak orang yang tidak beriman, tidak Islam yang kaya raya. Tapi di dalam perspektif keagamaan kita ini, ya orang tidak beriman, ateis, yang kaya raya, itu dalam pandangan keimanan, saya kira keimanan berbagai agama, itu merupakan satu cobaan yang justru akan menambah kesengsaraan dia di akhirat dan akan menambah penyesalan dia. Saya hidup di dunia melimpah ruah, tapi saya tidak pernah memberikan infak atau sedekah kepada orang lain. Atau saya kaya raya, tapi saya menyerahkan harta saya, sedekah saya, itu tidak disertai dengan lillahi ta'ala. Jadi sedekahnya karena
ingin popularitas, apa karena ingin mendapatkan dukungan nanti kalau ada pemilihan misalnya gitu, atau hanya ingin mendapatkan pujian, ya pahalanya ya itu aja. Mendapatkan pujian, mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan mendapatkan persahabatan yang luas, tapi itu aja, karena tidak diniati sedekahnya karena Allah. Jadi Allah tidak salah kalau Allah tidak memberikan pahala akhirat, karena yang bersedekah, orang yang tidak beriman tadi itu memang tidak mengharapkan akhirat. Jadi bukan salah Allah kalau orang yang bersedekah begitu banyak tapi tidak diniati karena Allah, niatnya mungkin untuk mendapatkan simpati dari masyarakat luas, sehingga kalau pemilihan misalnya mulai dari lurah sampai presiden itu dipilih, ya pahalanya ya itu aja. Sebesar apapun sedekah yang diberikannya, tidak karena Allah, ya Allah tidak tahu menau. Dan itu bukan kesalahan Allah, karena memang yang bersangkutan tidak berniat untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah. Karena tidak mendapatkan itu, ya Allah tidak memberikannya. Disinilah kelebihan orang yang beriman. Orang beriman ini kalau dia beramal soleh, membantu tetangga, membantu masyarakat luas, dia bukan hanya mendapatkan pujian dan mendapatkan simpati dari masyarakat yang mendapatkannya, tapi juga dia mendapatkan pahala, rahmat, dan ridho dari Allah di surga nanti itu. Dan kalau dia menyesal, kenapa saya sedekahnya banyak kok di akhirat ini saya nggak dapat apa-apa? Ya salah sendiri. Anda tidak pernah mengharapkan itu. Padahal sudah dijelaskan oleh semua agama bahwa kita di dunia ini tidak langgeng dan kita semuanya akan ada kehidupan pada atau sesudah hidup di dunia ini. Saya kira semua agama mengajarkan seperti itu. Yang tidak itu adalah yang disebut dengan pemahaman ateis, anti Tuhan, dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan tentu saja tidak percaya kepada hari kiamat, hari akhir. Tidak percaya kepada pembalasan amal. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Mereka tidak beriman, ya tentu akan tidak mendapatkannya karena dia tidak beriman. Gitu. Begitu. Pak, cukup? Cukup, Pak Kiai. Monggo ditutup. Baik, saya kira sebagai pengantar, pembuka, kita bisa tutup bersama-sama. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, tolong dipahami dengan benar itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita untuk tetap kerja keras dengan rahmatnya dan juga tetap kerja baik untuk akhirat dengan rahimnya Allah itu. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.